Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang bagi kawan-kawan sekalian. Saya mau menyapa dulu. Hidup dulu. Bapak ini. Saya sangat berbahagia hari ini. Ini peristiwa bersejarah bagi PPMI. Mukernas kali ini dihadiri oleh kawan-kawan buruh dari sayap kiri, kanan, dan tengah. Luar biasa. Saya nggak tahu Jumhur posisinya di mana itu. Iya, luar biasa. Ini mengingatkan saya kepada Syarikat Islam 100 tahun yang lampau. Ketika buruh yang dipimpin oleh Host Cokro-Minoto sebagai Ketua Serikat Federasi Industri dan Saudara Semaun yang kiri memimpin Federasi Kereta Api dan Saudara Raden Mas Surya Pranoto dan Agus Salim yang memimpin buruh tani. Ini luar biasa. Ini tanda-tanda akan terjadi revolusi. Empat 40 tahun setelah buruh itu lahir, tahun 45 Indonesia merdeka. Dialektika yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Buruh menjadi, saya mau bilang, tonggak sejarah perjuangan bangsa ini. TNI itu belakangan itu. Buruh. Jadi kita harus bangga sebagai buruh. Kita harus bangga sebagai buruh karena ini menyangkut sejarah kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Tidak bisa dipisahkan dari perjuangan buruh. Kalau hari ini buruh dilecehkan, kita lawan. Tidak ada kompromi. Makanya di PPMI saya tularkan istilah buruh melawan. Rakyat melawan, mahasiswa melawan. Tidak bisa lagi. Buruh kita itu adalah antitesis dari kapitalisme yang lahir dari industri di Inggris, di Eropa. Jadi kalau Anda tidak melawan, apa bargaining position Anda sebagai seorang buruh? Tak bisa. Maaf, saya agak emosional. Saya lupa menyapa Anda, saudara. Biasanya begitu. Saya terbawa oleh situasi dua hal hari ini. Pertama, soal kawan-kawan berkumpul untuk menyatakan sikap. Yang kedua, ini tema yang luar biasa. Politik buruh ini luar biasa. Ini kita buka lembaran sejarah lalu. Ini luar biasa. Kalau bukan Anda yang mengangkat harga diri dan kemuliaan Anda, siapa lagi? Kapitalis, oligark, penguasa, tidak mungkin mikirin nasib kita. Tidak mungkin. Kita yang harus memikirkan. Bukan hanya memikirkan, melawan. Ada.
Tidak ada. Bayangin seorang Rocky Gerung berani pasang badan di tengah Anda untuk mengatakan dungu, tolol, bangsat. Memang iya. Jadi khususnya kawan-kawan PPMI dan kawan-kawan guru lainnya yang ada di sini, saya mengajak kepada saudara-saudara, tidak ada organisasi yang terstruktur, masif dan sistemik setelah TNI, polisi, dan institusi PNS selain buruh. Mengapa di era Soeharto buruh dikanalisasi, diawasi? Karena ini bahaya. Ya, Jumhur masuk penjara, ya kan? Saya diuber-uber sama saudara Tamsil Lindrung di Sujana sampai Tamsil Lindrung masuk hutan. Karena kita itu lawang Orde Baru. Saya bersama Egy Sujana, Tamsil Lindrung, Hamdan Sulfa menolak asas tunggal. Dan kami mendeklar membuat HMI MPO yang menolak asas tunggal. Nah, sikap itulah yang kami bawa. Mengapa kami lahirkan organisasi PMI? Karena kita mau. Kita tidak percaya demokrasi. Tidak percaya. Demokrasi adalah alat kapitalisme untuk masuk ke suatu negara untuk mencekram sumber daya dan sumber daya manusia. Bahwa ada demokrasi bermanfaat bagi sistem demokrasi itu, ya, pemilihan langsung, ya kan? Pemilihan keterwakilan, pemilihan kepemimpinan nasional, ya. Tapi demokrasi bekerja tidak bekerja sama dengan orang miskin. Demokrasi selalu bekerja sama dengan orang yang punya kekuatan, power, dan aset. Omong kosong kalau ada demokrasi bekerja untuk orang kecil, untuk buruh. Tidak ada itu. Makanya kalau buruh tidak melawan, konyol. Konyol. Ya. Saya melihat buruh hari ini, kita tidak bisa ini ya. Ada buruh yang sono, ya kan? Nah, kita nggak tahu lah. Tapi ya itu memang buruh yang didesain untuk oligark, ya kan, untuk kapital dan untuk penguasa, agar buruh bisa ditekan. Tapi gimana? Anda gaji 3 juta, paling tinggi kerawan 4 juta lebih. Habis 2 bulan, paling lama 3 bulan, sebulan Anda mengutang di pinjol. Ini tidak sehat bagi bangsa. Ada 4 orang kekayaannya sama dengan 100 juta orang Indonesia miskin, dan itu termasuk Anda di situ. Siapa yang bisa menjamin anak dan cucu Anda gitu? Apakah Anda masih jadi guru yang digaji benar? Makanya saya protes kalau guru upah minimum. Apa itu upah minimum? Itu melecehkan. Saya sebagai mantan sekjen Sarekat itu melecehkan. Karena buruh dipakai dulu untuk kita merdeka melawan penjajah. Tapi kalau sampai hari ini kita sudah sekian puluh tahun merdeka, kemudian buruh kita juga masih terjajah, ada apa dengan negeri ini? Ini yang kita sayangkan. Saya selalu militan, selalu radikal kalau persoalan kecil, dan saya selalu progresif, revolusioner. Gak bisa.
Orang miskin harus melawan, orang susah harus melawan, buruh harus melawan. Tidak bisa Anda kompromi, tidak bisa. Itulah makanya Soekarno menolak reformasi, karena itu kompromi. Reformasi itu kompromi, itu ajang tawar menawar orang-orang yang punya, orang-orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kapital. Itu reformasi. Ya sama lah reformasi 98. Jadi esensi yang kita harus pilih sebagai sikap sebagai seorang buruh adalah lawan. Karena sebagai orang Islam, organisasi Islam, buruh Islam, ada suatu anjuran bahkan perintah dalam Al-Quran. Itu dalam surah Al-Imran ayat 200. Itu ayat dibaca tiap Rasulullah itu bangun tidur. 10 ayat terakhir. Dan penutupnya luar biasa. Saya bacakan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya kira-kira begini. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi kata Bung Karno, kita ini mengajak semua bangsa. Kita ini hanya perkakasnya Allah. Itu tugas utama kita. Yang kedua, kita ini hanya perkakasnya bangsa ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi melalui kesempatan kali ini, saya mengajak kawan-kawan, bukan saja khususnya PMI, ini pada kesempatan ini karena kawan-kawan yang dimuliakan Allah yang hadir hari ini, dari kawan-kawan buruh di luar PPMI yang hadir, mari kita menetapkan sikap bahwa perjuangan buruh sebelum atau setelah pasca Pilpres, Omnibus Law harus dicabut. Tujuh, tujuh, Hero baru, Hero turunan. Nah, mungkin kita dipanggil Polda lagi nanti. Pengalaman saya dengan Om Jumur dipanggil Polda. Coba Om Jumur dipanggil langsung masuk. Kalau saya tidak, 13 jam juga diperiksa. Tapi itu. Jadi kita diperintahkan agama kita untuk berjuang. Karena yang berjuang itu memang tidak banyak orang, hanya segelintir orang. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dialektika Indonesia menjadi merdeka itu hanya segelintir orang, hanya 9-10 orang dengan host Sofrominoto di Gampenel. Situ ada Musuh, ada Tan Malaka, ada Alimin, ada Darsono, ya, ada Agus Salim, ya, ada Soekarno. Itu yang mendialektika bangsa ini, kemudian membuat perlawanan kemana-mana. Host Sofrominoto keliling Indonesia membaiat semua sultan-sultan, dan itu harus kita lakukan. Kita tidak ada kata mundur lagi. Mudah-mudahan karena hari ini bisa menghasilkan dan bisa menularkan virus perjuangan buruh kita,
supaya lebih militan, lebih radikal, dan lebih progresif profesional. Saya pikir saya tidak terlalu panjang lebar. Terima kasih kawan-kawan yang telah datang, kawan-kawan buruh, ya, kanan maupun kiri maupun tengah. Kita berjuang untuk bangsa ini. Karena perjuangan buruh hari ini, saya berantem sama polisi ketika saya ditanya gitu, kenapa Anda lakukan ini? Saya bilang, yang kita lakukan ini adalah bedanya kalau saya bela negara dan kawan-kawan saya bela negara, Jumhur Hidayat bela negara, atau Sunarti bela negara, tidak digaji oleh negara. Kalau Anda bela negara, Anda digaji negara. Mulia mana kita apa dengan institusi yang digaji oleh negara? Mulia buruh enggak? Mulialah. Kalau jalan dari Bandung sampai ke Jakarta, sampai tiba di depan pintu Senayan, Mbak Narti pingsan, itu pahalanya itu kalau mati syahid dia masuk surga itu. Hidup Mbak Narti. Terakhir di sini ada Bapak polisi yang mewakili Kapolri. Ini saya mau menghimbau kepada pimpinan Polri, karena dia garda terdepan menghadapi sipil. Saya minta Pak, udahlah, kalau buruh kita melabrak Senayan nanti, merubuhkan pagarnya, jangan ditangkepin, didukung. Kalau perlu Bapak polisi itu bawa truk makanan, ya, dibagi-bagikan ke buruh. Karena buruh kita ini berjuang untuk nasib dirinya dan bangsanya. Saya nggak tahu, bisa bayangin kalau 100 juta buruh semua bawa berbarengan, bisa apa negerinya? Jadi tolong itu buruh. Dan kalau Anda takut-takut, ya, ini saya kesel kemarin itu ada buruh sebelah sana kemudian menghadang buruh pejuang terus tidak berantem. Marah saya bener. Kalau Anda takut-takut, biar saya pimpin aja bagian korlapnya. Kita lawan. Walaupun saya sudah berusia 63 tahun, ya, jalan. Tapi kalau saya jalan di Cianjur 17 kilo masih kuat ya. Saya keliling Jawa Barat jalan gitu. 2 tahun lebih kita melawan Omnibus Law, sejak mulai rancangan undang-undang sampai implementasinya. Jadi buruh harus berpolitik. Kalau buruh tidak berpolitik, Anda terima nasib untuk ditindas. Jadi buruh harus berpolitik, wajib berpolitik. Politiknya adalah politik kerakyatan, menegakkan, mewujudkan keadilan sosial bagi diri dan keluarganya dan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.